Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ustazah Rawati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akhlak tercela, yaitu ujub dan riya. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas ujub. Ada yang mengetahui apa itu ujub? Ya, benar sekali. Ujub di dalam Islam itu diartikan sebagai sifat atau perilaku mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan diri sendiri. Seseorang muslim seharusnya merasa rendah diri, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu yang ada di bumi ini hanyalah milik Allah dan hanya Allah yang pantas memiliki rasa bangga akan hal tersebut. Ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 109, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Yang artinya, kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Berkenaan dengan firman Allah ini, kita seharusnya rendah diri, karena apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu adalah karunia Allah, itu milik Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Banyak sekali sikap atau perilaku ujub yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu bersikap sombong pada teman. Kita sering memamerkan barang-barang yang kita punya pada teman-teman kita. Itu adalah salah satu contoh dari sikap ujub. Sikap ujub ini tidak baik kita miliki karena banyak sekali bahaya yang akan kita dapatkan. Yang pertama yaitu terhapusnya pahala. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seseorang yang merasa bangga dan menceritakan perbuatan baiknya kepada orang lain, maka pahala atas perbuatan baiknya itu akan terhapuskan. Yang kedua, dapat menjerumuskan pada sikap takabur. Seseorang yang merasa bangga akan dirinya tentu akan merasa dirinya itu lebih hebat dari orang lain, dan hal ini bisa menjerumuskan mereka pada suatu perbuatan takabur atau sombong. Yang ketiga akan mendatangkan murka Allah, karena Allah sangat membenci perilaku ujub, sebab sikap ujub ini bisa mendatangkan murka Allah dan membuat seseorang terkena musibah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya, seseorang yang menyesali dosanya maka ia menanti rahmat Allah, sedang seseorang yang merasa ujub ia menanti murka Allah. Yang keempat, tidak banyak disukai orang. Seseorang yang sering menyanjung dirinya sendiri, ia akan merasa lebih unggul dari orang lain. Orang yang sering bersifat ujub biasanya tidak banyak disukai karena ia sering meremehkan orang lain, dan hal ini juga membuat orang yang bersikap ujub ini tidak banyak memiliki teman. Namun bahaya-bahaya atau sikap-sikap atau perilaku ujub ini bisa kita hindari dengan cara yang pertama, kalau kita bertemu dengan anak kecil, kita sadar bahwa anak kecil tersebut belum pernah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, sedangkan dirimu yang lebih tua itu sebaliknya. Maka anak kecil tersebut akan lebih baik daripada dirimu. Yang kedua, bila kita bertemu dengan orang yang lebih tua, anggaplah bahwa ia telah lebih lama, telah lebih dulu beribadah kepada Allah sedang dibandingkan dengan dirimu, dan orang tua tersebut pahalanya sudah lebih banyak dari dirimu. Dengan begitu kamu tidak akan merasa bangga akan dirimu. Yang ketiga, bila bertemu dengan orang yang berilmu, maka beranggapanlah bahwa
ia telah menerima anugerah dari Allah yang tidak engkau peroleh, dan hal ini membuat bagaimana mungkin dirimu bisa lebih unggul dari dirinya, dirimu bisa lebih baik dari dirinya. Yang keempat, yaitu ketika bertemu dengan orang bodoh, anggaplah bahwa walaupun orang bodoh itu bermaksiat, ia berbuat maksiat atas kebodohannya, namun dirimu sebaliknya berbuat maksiat justru dengan bekal ilmu. Ini yang menjadi alasan atau dasar pada pengadilan di akhirat kelak. Yang kelima, bila orang itu kafir, beranggapanlah bahwa keadaan akhir hayat seseorang itu tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang bisa mengetahui keadaan orang. Bisa saja ia itu kafir pada hari ini, tapi kemudian hari ia diberikan Allah nikmat, itu dia masuk Islam dan ia berbuat banyak sekali amal kebaikan dan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Sementara dirimu yang sekarang muslim, bisa jadi dirimu nanti bisa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu tidak ada yang mengetahui. Lantas bagaimana kita bangga atas apa yang kita miliki sekarang, karena itu semua telah ditentukan oleh Allah, karena itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja kita lanjut yang kedua, materi yang kedua, yaitu riya. Ada yang mengetahui apa itu riya? Oh, oke. Kalau tidak ada yang mengetahui, baiklah saya akan jelaskan. Riya adalah memperlihatkan ibadah dengan maksud dan tujuan dilihat manusia dan mengharapkan pujian atas apa yang telah diperlihatkan itu. Sebagian para ulama mendefinisikan riya sebagai menginginkan kedudukan di dalam hati manusia dengan cara memperlihatkan kebaikan-kebaikan mereka. Riya ini diibaratkan seperti mencari semut hitam di atas batu yang hitam pada saat malam gelap gulita. Sungguh riya ini sangat halus sehingga kita tidak menyadari bahwa riya telah bersarang dalam hati kita. Apa saja contoh riya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Ya, misalnya di lingkungan sekolah ada seorang siswa yang mau mengerjakan tugas piketnya kalau ada guru masuk ke kelasnya, dengan harapan guru tersebut melihat dan menilai bahwa dia itu anak yang rajin dalam mengerjakan tugas piket. Contoh lain seperti ada orang yang menyantuni anak yatim atau memberi sedekah kepada orang lain, itu di hadapan banyak orang, diperlihatkan oleh banyak orang dengan tujuan ingin mendapatkan pujian sebagai orang yang dermawan dan baik hati. Sungguh bahaya jika sifat riya ini ada di dalam hati kita. Apa saja bahayanya? Yang pertama, riya ini lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada fitnah Masiih Dajjal. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masiih Dajjal? Dia berkata, kami mau. Maka Rasulullah SAW berkata, yaitu syirikul kafi, orang yang sholat lalu menghiasi sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya. Yang kedua, riya lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, tidaklah dua ekor serigala yang lapar dan dilepaskan di tengah sekumpulan domba lebih merusak daripada ketamakan seorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya.
Rasulullah SAW memberikan perumpamaan rusaknya agama seorang muslim itu karena rakus kepada harta, kemuliaan, pangkat, dan kedudukan. Semua ini menggerakkan hati kita kepada riya. Yang ketiga, amal soleh akan hilang pengaruh baiknya dan tujuannya yang besar bila disertai dengan riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan mencegah menolong dengan barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Orang-orang yang berbuat riya dan tidak mau menolong orang lain karena sholat mereka tidak mempunyai pengaruh dalam hati mereka sehingga mencegah kebaikan dari hamba-hambanya. Mereka hanyalah menunaikan gerakan-gerakan dalam sholat dan memperindahnya saja karena banyak mata yang memandang mereka. Padahal mereka tidak menyadari, tidak memahami, tidak mengetahui, dan tidak mengagungkan Allah. Karena itu sholat mereka tidak berpengaruh terhadap amal mereka. Yang keempat, riya ini akan menghapus dan membatalkan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadikan ia bersih. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 264. Pada ayat ini, hati yang tertutup riya itu diibaratkan sebagai batu licin yang tertutup oleh tanah. Orang yang berbuat riya tidak akan membuahkan kebaikan, bahkan ia telah berbuat dosa dan yang akan dia peroleh akibatnya pada hari kiamat. Namun sifat riya ini bukanlah penyakit yang tidak ada obatnya. Riya ini dapat kita hilangkan sedikit demi sedikit dengan cara yang pertama, menghilangkan sebab-sebab riya. Seseorang berbuat riya itu kan ada sebab-sebab tertentu. Maka dari itu sebab-sebab tersebut haruslah dihilangkan terlebih dahulu agar sifat riya bisa hilang. Yang kedua, mengikhlaskan ibadah hanya untuk kepada Allah semata. Manusia dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang berlimpah, hidup dan kehidupan merupakan karunia yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, pantaslah jika manusia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rasa syukur atas apa yang telah Allah karuniakan. Yang ketiga, berusaha melawan bisikan setan. Seseorang yang melakukan ibadah harus berusaha untuk melawan bisikan setan. Setan selalu mengajak manusia untuk berbuat keburukan. Bisikan setan terus-menerus harus dilawan karena setan itu tidak sedikit pun berhenti untuk menggoda manusia. Yang keempat, menyadari bahwa hanya Allah lah yang bisa memberikan balasan. Setiap amal kebajikan
Setiap amal kebajikan itu akan mendapatkan balasan yang baik, dan setiap amal keburukan akan mendapatkan balasan yang buruk pula. Kesadaran bahwa hanya Allah yang mampu memberikan balasan atas apa yang kita perbuat inilah merupakan salah satu cara untuk menghilangkan dan menghindari riya dalam hati kita. Sekian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.